Naoki terbaring terluka parah di medan pertempuran, bersandar pada batu besar. Naoki terbaring karena pukulan keras dari monster Jack Rex, monster hasil ciptaan program komputer, atau bisa dibilang monster di dalam game. Ia berpikir bahwa dirinya yang berumur 17 tahun ini seolah akan mati, atau begitulah dugaannya. Sebelum itu, tepat 3 bulan yang lalu di pegunungan vulkanik yang luas, Naoki dan Hiroki bergerak di dekat lahar untuk melawan seekor Red Dragon. Naoki dan Hiroki tampak sedikit kesulitan untuk mengalahkan monster itu. Red Dragon melancarkan serangan mendekat ke arah Naoki. Hiroki yang cemas berteriak agar Naoki bertahan. Red Dragon mengayunkan cakarnya ke arah Naoki. Naoki dengan tegang mengangkat perisainya untuk menahan serangan tersebut. Naoki terlempar ke belakang dengan perisai hancur akibat dampak serangan yang kuat, menunjukkan rasa sakit. Dampak serangan itu membuat Naoki terbentur lalu muntah darah. Kemudian bar HP-nya menunjukkan 96, telah berkurang dari 192. Bar HP-nya terus berkurang hingga tersisa 1 poin. Kemudian sebuah jendela sistem muncul menunjukkan skill ketahanan super diaktifkan sebanyak 46 kali. Naoki terbaring terluka parah di tanah dengan HP hanya 1, mengakui bahwa situasi seperti ini selalu membuat jantungnya berdebar kencang. Hiroki yang bersemangat memuji Naoki, lalu berlari ke depan dengan pedang yang bersinar biru, bersiap untuk melakukan serangan balasan. Hiroki melompat ke udara dengan pedang bercahaya biru, melihat celah untuk menyerang Red Dragon. Ia bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan serangannya ini. Serangan dari pedang bercahaya biru Hiroki menghantam kepala Red Dragon, menyebabkan tubuh Red Dragon terpotong beterbangan dan membuat naga itu musnah. Hiroki tersenyum lebar saat notifikasi kenaikan level dan level 20 muncul, menandakan bahwa syarat perubahan jobnya telah terpenuhi. Hiroki berdiri tegak dengan gembira, memegang pedangnya, dan berterima kasih kepada Naoki. Naoki duduk di tanah, kelelahan dan terluka dengan HP hanya 1, memegang botol ramuan. Ia mengeluh bahwa Hiroki terlalu banyak memanfaatkannya, dan meskipun hanya game, HP turun sampai 1 itu benar-benar menakutkan. Hiroki membalas dengan permintaan maaf sambil tertawa. Naoki memutuskan untuk mengakhiri sesi leveling hari itu karena ada pekerjaan. Hiroki yang kecewa memohon untuk melanjutkan sedikit lagi, namun Naoki tetap menolak dengan senyum tipis. Naoki akhirnya setuju untuk membantu Hiroki leveling seharian penuh keesokan harinya, dengan syarat Hiroki harus memberinya hadiah yang banyak jika berhasil menjadi nomor 1 di game. Hiroki pun sangat bersemangat mendengar tawaran itu. Hiroki dengan gembira menyetujui, berjanji bahwa setelah ia menjadi nomor 1, ia akan membantu Naoki naik level hingga mereka berdua menjadi peringkat pertama dan kedua sebagai saudara. Namun janji esok hari itu seperti tak akan pernah tiba. Realitas menunjukkan Hiroki terbaring di tempat tidur rumah sakit, memakai headset N6R dan masker oksigen. Orang tuanya berdiri khawatir di samping ranjang rumah sakit Hiroki. Sementara sebuah T6 menyala, membahas masalah fenomena baru ini dengan mengundang seorang ahli. Insiden di game Genesis Chronicle Online telah menjadi krisis global. Di Tokyo, seorang pria terbaring di ranjang rumah sakit dengan perangkat N6R, sementara di Paris, seorang pria lain duduk di kursi N6R dengan seorang wanita yang tampak khawatir di sampingnya. 1 bulan telah berlalu sejak insiden itu dimulai. Di Rio de Janeiro, seorang pria terbaring di kursi N6R, dan di Johannesburg, banyak pasien lain juga telah dibawa ke rumah sakit. Di studio berita, para pakar membahas penyebab dan solusi yang mungkin, serta nasib 120 juta orang yang terperangkap dalam game. Seorang pakar berita menjelaskan bahwa insiden ini adalah tindakan terorisme oleh para pengembang yang menyandera para pemain. Sejak insiden dimulai, pemain tidak bisa keluar dari game. Lebih parahnya, setiap kerusakan yang diterima di dalam game menyebabkan tubuh asli mereka merasakan sakit yang nyata. Jika HIP pemain mencapai 0 dan mereka game over, mereka akan mati di kehidupan nyata. Masalah ini disebabkan oleh kacamata N6R itu. Bahkan ada kasus kematian karena mencoba melepasnya secara paksa. Naoki merasa sangat bersalah atas insiden ini. Naoki teringat pada ulang tahun Hiroki, saat ia memberikan game Genesis Chronicle Online sebagai hadiah. Ia merasa bersalah karena dirinya lah yang membuatnya terperangkap di dalam game. Pakar tersebut memperingatkan publik bahwa solusi belum ditemukan dan siapapun yang memiliki game itu dilarang keras untuk masuk ke dalamnya. Namun beberapa saat kemudian, meskipun ada peringatan bahwa masuk ke game bisa berarti kematian, Naoki memegang perangkat N6R-nya, dihadapkan pada dilema besar. Naoki berpikir tentang Hiroki yang masih terjebak di dalam game, bertarung sendirian, dan menyadari bahwa adiknya yang baru 12 tahun itu masih sangat muda. Naoki bertekad bahwa jika ia membiarkan Hiroki sendirian dan adiknya mati, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, Naoki mengenakan headset N6R-nya, berjanji akan menyelamatkan Hiroki.
Beberapa saat kemudian, di dalam game, seorang berambut pirang terengah-engah bersama gadis bertelinga kelinci di hutan. Mereka mencoba berlari dari sesuatu. Tiba-tiba, pria pirang itu terjatuh ke tanah akibat tersandung batu. Efeknya langsung terasa di dunia nyata. Pria itu juga merasakan dampak sakit karena tersandung pada tubuh aslinya. Pria itu merasakan sakit itu dan sangat ketakutan akan kematian yang akan menjemputnya. Ia sangat putus asa karena tidak ingin hidupnya berakhir di sini. Tiba-tiba, sebuah lidah panjang berwarna merah gelap menjulur dari monster bayangan ungu, menyerang kepala pria itu. Dua monster wulfur dengan aura ungu gelap dan mata merah menyala kini terlihat jelas, salah satunya dengan lidah panjang yang menjulur telah menyerang pria itu. Gadis bertelinga kelinci itu menyaksikan pria pirang tergeletak di tanah, menyadari bahwa itu adalah kematian. Tampilan, Game Over, muncul, mengonfirmasi kematian karakter di dalam game dan tubuh aslinya di dunia nyata. Gadis telinga kelinci yang ketakutan kini dihadapkan pada dua monster wulfur yang muncul dengan aura ungu gelap. Gadis telinga kelinci panik saat salah satu wulfur melompat menyerang. Ia segera berbalik dan berlari, dikejar oleh tiga wulfur yang kini mengepungnya. Tiba-tiba, Naoki muncul dan berlari cepat, melompat ke arah monster wulfur untuk melindungi gadis telinga kelinci. Dengan gerakan yang cepat, Naoki menggunakan perisainya untuk menahan serangan itu, membuat gadis telinga kelinci terkejut dan aman di belakangnya. Namun, serangan monster itu lebih kuat sehingga membuat Naoki dan gadis telinga kelinci itu terlempar menabrak pohon, dan jatuh kesakitan. Notifikasi sistem muncul. Skill, Super Endurance, diaktifkan, dengan jumlah aktivasi mencapai 9.999 kali. Naoki terengah-engah, berlutut dengan HP tersisa satu. Gadis telinga kelinci mendekat, khawatir melihat kondisinya. Gadis telinga kelinci bertanya apakah Naoki baik-baik saja, dan Naoki membalas dengan ucapan terima kasih sambil menanyakan kondisi HP gadis itu. Naoki tersenyum tipis, meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan menjelaskan bahwa kondisinya adalah efek dari skillnya. Naoki merenungkan skill, Super Endurance, yang memungkinkannya bertahan dari serangan fatal dengan satu HP tersisa, menyadari betapa menakutkannya skill itu di GGO yang rasa sakitnya terasa nyata. Ia berpikir bahwa menerima damage fatal berulang kali di GGO yang realistis ini terlalu berat. Naoki kemudian memulihkan HP-nya dengan meminum ramuan. Naoki merenung, merasa tidak cukup kuat untuk melindungi siapapun, termasuk Hiroki, karena akunnya hanya dibuat untuk bermain santai dan ia bahkan kesulitan mengalahkan monster level rendah. Naoki menyusun strategi, menyuruh gadis telinga kelinci untuk berlari sekuat tenaga ke desa pertama jika ia menemukan celah. Sementara Naoki sendiri akan mengamati situasi. Tiba-tiba, Naoki terkejut melihat monster bayangan besar, Jack Rex. Monster itu muncul secara tiba-tiba dan menyerang monster wulfur dengan brutal. Naoki terkejut mengenali monster itu sebagai Jack Rex, monster yang muncul secara acak, dan menyadari bahaya besar yang mereka hadapi. Ia panik, bertanya-tanya mengapa Jack Rex muncul sekarang dan terkejut melihatnya memakan wulfur. Naoki menyadari bahwa jika monster itu melihat mereka, bahayanya akan jauh lebih besar. Jack Rex menghentakkan kakinya, menyebabkan tanah retak dan menyadari ada mangsa lain di sana. Naoki panik dan berteriak kepada gadis telinga kelinci untuk segera lari. Jack Rex mengayunkan cakarnya, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan tanah. Naoki dan gadis telinga kelinci terus berlari. Naoki mengumpat, menyadari bahwa serangan normal Jack Rex saja sudah seperti bencana alam, membuatnya semakin panik. Monster Jack Rex melancarkan serangan dahsyat, membuat batu-batu besar terlempar. Batu itu melayang tepat di atas mereka berdua. Batu itu jatuh tepat di hadapan mereka. Naoki terkejut menyadari jalur pelarian mereka kini terhalang, membuatnya khawatir akan situasi yang semakin gawat. Monster Jack Rex melanjutkan serangannya, mengayunkan cakar atau lengan besarnya dengan gemuruh dan benturan keras ke arah mereka berdua. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Naoki meski berlumuran darah dan terluka parah. Gadis telinga kelinci itu selamat dari serangan maut itu. Naoki menatap dengan wajah berlumuran darah dan luka parah. Meskipun ia berhasil selamat dengan sisa HP hanya 1 poin, ada senyum pahit dan rasa kesal yang mendalam. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa skill Super Endurance telah aktif, dengan jumlah aktivasi mencapai 10.000 kali. Terbaring tak berdaya di tanah, Naoki merenung bahwa bahkan dengan Super Endurance dan ramuan, ia tidak akan bisa melarikan diri dari monster Jack Rex yang berdiri mengancam di depannya. Keputusasaan mulai menyelimutinya. Naoki merenungkan apakah ini adalah akhir baginya. Ia merasa gagal menyelamatkan seseorang dan bahkan tidak bisa menemukan Hiroki sebelum kematian menjemput. Rasa putus asa, sedih, dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Namun, Naoki bangkit dari keputusasaan, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan ekspresi marah dan bertekad,
Ia mengayunkan tinjunya ke arah monster Jackrax yang membuka mulutnya lebar-lebar bersiap menyerang Naoki. Serangkaian notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa jumlah aktivasi Super Endurance telah mencapai 10.000. Kondisi tercapai, membuka skill rahasia baru, Desperate Soul, yang langsung aktif. Naoki terkejut saat melihat tangannya yang sedang mengayunkan tinjunya itu terselimuti dengan aura energi emas terang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kemudian tinjunya memicu ledakan besar berwarna emas terang yang menyebarkan serangan dahsyat. Tinju Naoki, memancarkan serangan energi emas yang dahsyat, menciptakan efek benturan maut ke arah monster Jackrax itu hingga hancur berkeping-keping. Gelombang energi atau angin kencang menyebar dahsyat, menyebabkan bebatuan berterbangan dan kibasan angin yang sangat kuat. Mereka berdua terkejut dengan efek dahsyat dari pukulan tersebut. Sebuah retakan atau jurang yang sangat panjang dan dalam kini membentang di tanah, dengan puing-puing batu dan gumpalan asap di sekitarnya. Keheranan menyelimuti, menyadari skala kehancuran yang tercipta dari pukulan dahsyat Naoki.